Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata pelajaran IPS kelas 7 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili atau tinggal di wilayah geografis suatu negara selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sehingga dinamika penduduk adalah perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor alami, yaitu kelahiran dan kematian, dan yang kedua adalah faktor non-alami, yaitu migrasi. Di mana migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melewati batas administratif atau batas politik negara. Di mana migrasi ini juga merupakan perpindahan relatif yang permanen dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kemudian ada pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk pada suatu wilayah yang terjadi dari waktu ke waktu. Disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, dan migrasi. Di mana pertumbuhan penduduk ini dibagi menjadi 2, yaitu natural increase, yaitu pertumbuhan penduduk alami, di mana pertumbuhan penduduk ini dihitung dari selisih jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Yang kedua ada total increase, yaitu pertumbuhan penduduk total, di mana pertumbuhan penduduk dihitung dari selisih jumlah kelahiran dan jumlah kematian, ditambah lagi dengan selisih penduduk yang akan datang dan yang akan pergi. Kualitas penduduk terkait dengan kemampuan penduduk untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas penduduk di Indonesia, yaitu tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan tingkat pendapatan. Tingkat pendidikan merupakan potensi sumber daya manusia yang unggul, sementara tingkat kesehatan suatu masyarakat mencerminkan kesejahteraan suatu negara, sedangkan pendapatan yang tinggi sangat mempengaruhi upaya pemenuhan kebutuhan di suatu negara, di mana ketiga indikator ini saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian ada pengaruh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan. Pengaruh tersebut adalah pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan sosial dan terhadap perkembangan budaya, di mana perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Pada perkembangan sosial ini terbagi lagi menjadi 3 yang pertama ada meningkatnya permintaan terhadap sandang, pangan, dan papan, di mana sandang merupakan pakaian, pangan merupakan makanan, dan papan merupakan tempat tinggal. Kebutuhan akan sandang dapat dipenuhi oleh industri tekstil, kebutuhan akan pangan dapat dipengaruhi oleh industri pertanian, dan kebutuhan papan dapat dipengaruhi oleh industri bahan bangunan. Yang kedua, berkurangnya lahan dan tempat tinggal. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, akan semakin bertambah pula kebutuhan tempat tinggal, sehingga lahan yang dibutuhkan juga semakin banyak, sementara lahan yang tersedia pada suatu wilayah itu memiliki luas yang tetap, dan akan menyebabkan pemukiman padat, dan menyebabkan harga tanah juga semakin melonjak. Yang ketiga, ada meningkatnya investor yang akan datang. Banyaknya jumlah penduduk juga akan berakibat pada gejala meningkatnya kebutuhan berbagai macam dalam kehidupan manusia, seperti munculnya berbagai industri, menjamurnya pusat perbelanjaan dan jasa yang merupakan kebutuhan penduduk yang semakin kompleks. Pengaruh yang kedua adalah dalam perkembangan budaya, di mana akan menghasilkan karya seni, bahasa, dan adat istiadat. Selanjutnya adalah persebaran penduduk. Penyebab kepadatan penduduk di suatu wilayah lebih tinggi dari wilayah yang lain, terutama dari faktor keadaan alam dan faktor sosial ekonominya, seperti lahan pertanian yang subur dan teknologi pertanian yang mendukung, memiliki pusat pemerintahan, memiliki pusat kegiatan perekonomian, memiliki kelengkapan sarana serta prasarana transportasi dan komunikasi, dan fasilitas umumnya lebih memadai, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, rekreasi, kesenian, dan yang lainnya. Persebaran penduduk yang belum merata menjadikan kepadatan penduduk yang berbeda. Ada daerah kepadatan penduduk yang tinggi dan ada yang rendah. Kepadatan penduduk adalah jumlah pada setiap wilayah seluas 1 km persegi. Adapun rumusnya yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Persebaran penduduk yang belum merata menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Untuk pulau yang padat akan terjadinya masalah kurang lapangan pekerjaan,
Dan pulau yang jarang penduduknya akan kekurangan sumber daya manusia dalam mengelola daya dukung alam yang tersedia. Lalu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Adapun cara menghitung jumlah penduduk yaitu yang pertama sensus penduduk, di mana sensus penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk pada waktu tertentu. Dari sensus penduduk ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada de facto dan de jure. De facto, pencatatan penduduk dilakukan pada setiap orang yang berada di suatu wilayah pada saat sensus dilaksanakan dan tidak membedakan antara penduduk asli yang menetap ataupun tidak menetap. Sedangkan de jure, yaitu pencatatan penduduk yang dilakukan pada penduduk yang memang resmi dan menetap. Kemudian ada registrasi, di mana registrasi ini adalah kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting lainnya, seperti perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Kemudian yang terakhir ada survei, yaitu cara pengambilan sampel dari daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut adalah soal latihan. Yang pertama, tuliskan menurut pendapatmu mengenai dinamika penduduk. Kedua, bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan sosial? Jelaskan menurut pendapatmu. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghitung jumlah penduduk? Demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama saya Ustazah Restu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.